warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Animatus Salihah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ice Purwaningsih dari SMP Negeri 1 Asem Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya Bu Ice? Oke, I'm fine too, thank you. Jadi begini Bu Ice, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Ice terkait dengan persiapan supervisi akademik ya Bu Ice. Jadi nanti kan saya akan mengamati Bu Ice ketika Bu Ice mengajar ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan apa saja yang akan Ibu lakukan di supervisi nanti ya. Jadi kita akan melakukan percakapan praobservasi hari ini. Nanti Bu Ice kan mau ngajar nih ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan Ibu Ice lakukan di kelas nanti? Karena ini saya nanti topik dulu. Sebenarnya ini topik yang kedua. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya memahami ungkapan greeting dan parting dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu mengidentifikasi ungkapan greeting dan parting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua TP yang akan saya lakukan nanti untuk observasi yang akan Ani. Nanti saya diobserv ya tentang dua TP itu. Jadi ada dua TP ya, memahami dan mengidentifikasi. Karena ini udah pertemuan kedua. Jadi topik yang sama. Selanjutnya Bu Ice, kira-kira dari tujuan pembelajaran itu apa sih area pengembangan yang ingin Bu Ice capai dari pembelajaran itu? Lebih ke ini ya, lebih ke ada sebenarnya mix ya, ada readingnya juga, reading sama writing nanti. Pada fokusnya dua hal itu, karena kan nanti mereka mengerjakan semacam ada beberapa ya teks terkait atau dialog terkait dengan materi reading dan writing. Jadi lebih ke reading dan writingnya hasilnya yang dikembangkan. Berarti kemampuan reading dan baca yang akan dinilai ya. Iya. Kemudian dari pembelajaran yang akan dilakukan, apa kira-kira strategi ataupun model pembelajaran yang akan dipakai? Kalau saya menggunakan pendekatan saintifik Bu Ani. Kemudian nanti untuk pengembangannya diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Karena nanti saya akan membagi anak-anak dalam kelompok. Dalam kelompok itu saya karena diferensiasi proses, jadi umumin kelompoknya. Jadi yang sudah mahir, kurang, dan sedang, mereka menjadi satu kelompok yang sama. Sehingga saya bisa mengukur dari proses yang mereka lakukan ketika berkelompok tersebut. Jadi ada diferensiasi konten. Berarti nanti teacher menyajikan. Saya juga menyanyikan mulai dari video, ada gambar juga untuk menstimulus mereka, dan juga mungkin nanti ada semacam ice breaking ya yang terkait dengan materi yang akan saya ajarkan, sehingga mereka tidak jenuh. Terus kemudian yang kedua tadi ada diferensiasi proses. Gimana kira-kira nanti diferensiasi proses? Teknisnya seperti apa? Karena mereka dikelompokkan secara homogen, otomatis dalam kelompok itu kan beda ya kemampuannya. Di situ saya bantu. Jadi dalam pengerjaannya mereka itu ada keyword tertentu di kelompok-kelompok yang berbeda tersebut. Kenapa? Kalau yang mahir mungkin saya tidak kasih clue ya. Misalkan ya. Kemudian kalau yang sedang saya ada bantuan dengan keyword atau apa kata bantuan di dalam untuk mengerjakan worksheet yang akan saya berikan. Untuk yang kurang mungkin juga berbeda, ada lebih jauh lagi, bisa dengan bantuan yang lebih banyak di situ. Jadi mungkin nanti Ibu bisa melihat modul ajar saya di situ sudah ada di lampirannya. Jadi untuk soalnya bagaimana nanti kira-kira? Soalnya nanti mungkin
Jepang ya, ada tes Jepang dan juga mungkin juga ada semacam match ya, match column A and B seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit karena ini kelas 7, tapi bagi mereka tetap saja tingkat kesulitannya ada. Bagi mereka mungkin, bagi kita mudah, tapi bagi mereka saya rasa ada beberapa part yang sulit di situ nanti. Jadi ada tingkatan juga itu. Makanya nanti yang kurang saya begitu membantu dan buat dari beberapa pulau. Oke, baik. Bice, sepertinya Bice sudah sangat siap ya untuk Insya Allah, observasi. insya Allah. Oke, semoga nanti ketika observasi pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai harapan ya, Bu Ice. Ya. Semangat ya, Bu Ice. Oh, semangat. Baiklah, itu saja yang bisa saya tanyakan terkait pra observasi ya. Semoga nanti ketika observasi berjalan dengan lancar sesuai harapan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Ice rencanakan. Terima kasih Bu Ice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you doing today? Thank you. I am great, thanks. Okay, Izzat, please pray first. Doa dulu Izzat. Dipimpin berdoa Izzat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Izzat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ini. Apa? Oke. Okay. Any will be fine. Bisa cepat kembali. Oke, hari ini Oke, thank you. Hari ini saya di sini akan seperti biasa. Udah siap belajar? Ya. Oke. Masih ingat kita kemarin belajar tentang apa, Nana? Reading and writing. Hari ini ada dua hal yang akan menjadi tujuan pembelajaran ibu pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan memahami ungkapan reading dan writing dalam kehidupan sehari-hari yang kemarin sudah pernah kalian lakukan kan kemarin? Ya. Sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi ungkapan reading dan writing dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah ibu ingin bertanya, Zaki, do you still remember our lesson materials? Yes. What is that? Reading and writing. Reading and writing. Oke, and then what are they? Reading itu apa sih? Contohnya, can you give me an example of reading? Good morning. And then, how about Raka? Can you give me an example about carving? Perpisahan? Contohnya apa kemarin? Anyone have Raka? Ada yang membantu Raka? Kalau parting apa sekar? Kalau parting, ungkapan parting kemarin apa satu contohnya? Kalau berpisah, biasanya sekar ungkapan apa? Ya? Goodbye. Oke, thank you. Iya, benar sekali. Ya, mungkin ada yang lupa, ada yang masih. Nah, jadi ada good morning, good afternoon, good evening, good night. Terus setelah itu kalau kita berpisah bisa pakai apa? Bye, bye, see you tomorrow, see you later. Kalian boleh buka catatannya yang kemarin. Oke. Pertanyaan yang ketiga.
gambar yang ada. Kemudian yang kedua adalah mengisi dialog ulang yang sesuai dengan pilihan jawaban. Kemarin kan Ibu pernah ngasih tugas sebelumnya. Nah, kita coba nanti itu dikerjakan sekarang ya. Ibu yakin kalian sudah mengerjakan kan kemarin? Ya. Yang ketiga sedikit. Masih ingat lagu kita yang kemarin? Nanti kita coba lagi bernyanyi bersama-sama. Yang keempat nanti kita akan diskusi kelompok. Pembagiannya udah disiapkan, tinggal nanti kita langsung membagi kelompok aja. Kemudian yang kelima penilaian. Nanti di dalam kelompok kalian akan mengerjakan lembar kegiatan. Di dalam lembar kegiatan itu yang ibu nilai adalah kelompok itu yang aktif siapa sih? Yang benar-benar bekerja sama siapa sih? Ada nggak yang dapat jawaban dapat kegiatan itu ya? Kemudian juga yang ibu nilai ya tentu saya jawabannya. Berapa persen yang benar, berapa persen yang salah ya. Dan terakhir kita nanti ada refleksi dan pembelajaran. Jadi refleksi gimana pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah menurut kalian seperti apa? Oke siap? Yes. Oke. Oke ya, Ibu sekarang mau hasilkan orang baru. Jadi kamu itu dengarkan isinya ada lambang suara ini ya, kemudian cocokkan dengan situasi di gambar ini. Oh ini ada gambar seperti ini. What is that mean? Ada bintang matahari yang dibalik jendela ya. Kira-kira apa? Oke, silakan coba yang pertama. Good morning. What is that? Good morning. Morning. Kira-kira yang cocok dengan apa? Kira-kira yang gambar good morning? Pertama. Kedua. Okay. And then the second one. Good evening. Good Good evening. Good evening. Aira tadi apa Aira? Iya. And then nomor 3 ya. Good afternoon. And the last. Good luck. Oke ya, dapat 100 ya, udah benar semua ya. Okay, anyone of you to have Mrs. Teacher and you answer this? Untuk menjawab ini ada yang mau bantu? Number 1. Oke ya, dibaca dulu. Iya, jawabannya apa? Kemudian, next selanjutnya siapa yang mau bantu lagi? Oke Raka. Jawabannya I study. Tadi jawabannya apa? Oke, where is your school Bella? Keywordnya apa Nafda? School ya. School ya. Ya kan? I study at Lincoln Junior High School. See you tomorrow. Berarti jawabannya? Nah, dari percakapan ini tadi greetingnya apa sih? Apa greetingnya? Good afternoon. And then partinya pakai apa di sini? Good job, you did it. Oke, tepuk tangan. Sudah bisa ya? Masih deh.
Jadi iya. Good afternoon, gimana? Berdua sama? Sama, nah? Apa ada yang berbeda? Oke, nanti cek ya. Yang berbeda jawabannya dicoret ya. Ya, gimana kelompok dua? Yang lain? Oke, terima kasih kelompok dua. Ayo tepuk tangan. Ayo kumpulkan dulu. Oke ya. Apa ini? Nanti you have to stick on the paper, this paper ya. Kamu nanti tempelkan di sini. Gak usah kamu kasih, boleh dikasih inisial, tapi jangan nama aku ya. Oke? Bisa ya? Jawab 4 pertanyaan yang ada di layar ya. Oke? Bukan agak jauh. Cukup ya. Kalian sudah melakukan refleksi. Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan? Ya. Kamu sudah paham nggak dengan materi Oke, coba Zaki. Tadi greeting yang kamu temukan apa saja di dalam worksheet yang kita kerjakan? Apa lagi? Good afternoon, ada? Kemudian yang tadi kalian kerjakan di dalam worksheet tadi, partinya apa saja? Oke, kalian bisa udah ya? Udah paham berarti ya tentang greeting sama partinya? Greeting itu apa? Sapa? Parting itu? Berpisahan atau ucapan berpisah. Kemudian tadi sudah mengidentifikasi mana sih yang masuk dengan dalam greeting, mana sih yang masuk dalam parting. Saya? Iya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengucapkan dan mengungkapkan ungkapan greeting sama parting. Jadi kita nanti akan berpasangan, kalian mau belajar untuk apa? Mengungkapkan greeting dan parting. Bisa kira-kira? Bisa. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Terima kasih untuk semuanya. You can go through the guidance right now of practice ya. Amin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Richard? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Fauzi, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Fauzi sudah menemani kita dalam percakapan pasca observasi. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah mengamati Ibu Ica. Kebetulan Ibu Ica adalah guru bahasa Inggris. Jadi saya mengamati Bu Ica dalam pembelajaran di kelas. Hari ini Bu Ica, saya ingin
berbincang-bincang dengan Bu Ica terkait dengan apa yang sudah Bu Ica lakukan dalam pembelajaran di kelas beberapa hari yang lalu ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang kita lakukan. Bagaimana pendapat Bu Ica dalam observasi yang kemarin? Perasaan Bu Ica bagaimana? Kalau ketika saya melakukan pembelajaran, nanti saya selalu semangat ya ke anak-anak. Jadi bagaimana pas saya itu bisa interaktif dan anak-anak itu senang di kelas. Makanya kenapa ketika proses pembelajaran biasanya saya diawali dengan menanyakan kondisi mereka, kemudian menyemangati dengan ya semacam yel-yel gitu ya, mana semangatmu, semangatku. Nah itu biasanya saya lakukan. Apalagi kalau misalkan anak-anak saya lihat misalkan jam-jam siang ya, biasanya mereka kan udah capek atau apa, biasanya saya semangatin dulu. Seperti Bu Ani yang kemarin itu kan saya juga ngasih di awal itu, biasanya saya menanyakan kesiapan anak-anak. Perasaan saya senang karena menurut saya kemarin kegiatan yang dilakukan ketika Bu Ani mengobservasi saya sudah berjalan dengan baik, meskipun mungkin ada beberapa anak yang masih ada yang kurang ya, masih ada yang pasif karena memang kemampuannya tidak sama itu masih. Baik, jadi sudah berjalan sesuai dengan ini ya. Ya, insya Allah TP saya tercapai di pertemuan kemarin. Jadi menurut Bu Ica berapa persen sih keterlaksanaan yang proses pembelajaran kemarin? Apa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai? Kan kemarin saya mengambil 2 TP ya Ibu. Untuk ketercapaiannya kemungkinan itu 80%, karena ada beberapa anak yang terutama anak-anak kelompoknya low itu memang sangat sulit. Kalau untuk TP yang pertama mungkin mereka memahami, tetapi ketika mengidentifikasi masih ada beberapa yang mereka kesulitan karena kan terkait vocabulary yang baru, kemudian konteks ya, jadi agak sulit di sana. Jadi 80% saya pikir sudah tercapai. Iya, 80%. Baik, kira-kira ada nggak kendala atau hambatan yang Bu Ica alami ketika pembelajaran kemarin? Hambatannya biasanya Kesulitan apa? kesulitannya itu kan kalau kemarin saya membaginya secara homogen ya. Nah, ketika saya membaginya secara homogen, otomatis anak-anak yang memang kurang itu kan saya bantu dengan di worksheet kan Bu Ani ada sendiri. Ada beberapa kosakata yang saya tambahkan untuk kelompok yang low. Itu pun mereka ada beberapa yang masih kesulitan. Jadi saya harus mendampingi dulu untuk memberikan istilahnya penguatan terhadap kalau mereka belum memahami instruksi yang ada di worksheet. Kadang saya juga meminta kelompok lain atau misalkan tutor sebaya untuk membantu. Tapi itu tidak selalu. Biasanya saya sendiri yang ketika saya mengamati kelompok itu biasanya saya menanyakan ada kesulitan tidak. Dari situ saya menilai dari keaktifan mereka, proses mereka, dan juga ya lembar penilaian saya sendiri selain pengamatan sikap ya, tanggung jawab juga. Kemarin kan ada beberapa ya komponen yang harus saya ukur seperti itu. Jadi kesulitan itu biasanya saya bantu, terutama yang kalau yang anak-anak yang pas itu biasanya mereka tidak terlalu banyak kesulitan, hanya beberapa saja yang biasanya bertanya. Ya, kemarin saya juga mengamati ya waktu itu ketika observasi Bu Ica membantu siswa-siswa yang bertanya ya dalam kelompok-kelompok. Jadi itu berarti kesulitan siswa yaitu tentang bagaimana mereka kosakatanya ya dan iya karena kita kan juga terbatasi oleh tidak boleh menggunakan HP ya, jadi mereka harus mempunyai kamus, sedangkan kamus itu pun terbatas dan mereka ada juga yang tidak membawa. Kemungkinan saya yang biasanya lebih aktif ketika mereka menanyakan sesuatu yang mereka tidak pahami seperti itu. Kemudian yang kedua kesulitannya biasanya kalau membagi kelompok ya, kadang mereka tidak nyaman dengan kelompoknya. Jadi tetapi kalau saya sudah mendesain anak secara homogen, mau nggak mau mereka harus ikuti aturan kita, aturan saya maksudnya. Tapi dalam waktu yang lain biasanya saya juga tidak memaksakan Pak. Jadi kelompoknya bisa fleksibel seperti itu, berubah-ubah, tidak harus sama seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada lagi alternatif solusi dari kesulitan yang Bu Ica hadapi maupun siswa hadapi? Kadang saya kalau mereka masih kesulitan, biasanya saya di outdoor activities. Jadi saya lebih mengaktifkan anak-anak yang fast itu untuk
Jadi saya sebar anak-anak ke dalam kelompok-kelompok, mereka yang jadi leader di situ. Saya akan turun tangan ketika memang ada masalah di situ. Jadi saya terbantu, tidak hanya saya yang menghandle semuanya, tapi ada anak-anak yang cukup kemampuannya untuk bisa membantu saya di kelas. Biasanya itu yang saya lakukan. Kedua, mungkin variasi dalam media ya. Kemudian yang ketiga, game. Game itu lebih menyenangkan dan lebih masuk ranahnya, terutama kalau di awal. Kalau untuk pemahaman memang agak sulit dengan game karena kan butuh waktu ya memahami. Tapi kalau sesuatu yang kayak speaking biasanya lebih enak dengan game karena mereka bermain sambil belajar. Oke, baik Bu Ica. Jadi dari yang telah Bu Ica lakukan di kelas, kira-kira Bu Ica bisa tidak mengidentifikasikan mungkin apa hal-hal yang perlu ditingkatkan dari kesulitan itu, dari yang sudah Bu Ica lakukan di kelas? Iya, biasanya pengolahan waktu ya, manajemen waktu. Kadang saya mendesain misalkan dikerjakan dalam waktu 20 menit, bisa jadi anak-anak kadang 25-30 menit gitu ya, tergantung pada kondisi di situ. Biasanya itu manajemen waktu, sehingga kadang proses refleksi, evaluasi itu tidak bisa dilakukan. Bahkan yang kedua biasanya kesulitannya kalau sudah overtime, saya itu akhirnya tidak bisa mengecek satu persatu Pak ketercapaian TP, sehingga kan hanya kelompok saja, secara individu belum terukur akhirnya. Biasanya saya di pertemuan berikutnya akan memberikan penguatan di individunya. Kalau yang TP secara berkelompok mungkin sudah tercapai ya, tapi akhirnya karena waktunya habis, saya biasanya di pertemuan saja baru saya mungkin saya yaitu mengukur ketercapaian TP per siswa kayak gitu, dan sehingga saya tahu apakah KTP-nya tercapai atau tidak. Gitu. Berarti dilanjutkan di pertemuan Iya, mau selanjutnya nggak ya. mau seperti itu. Jadi, yang terakhir nih Bu Ica, apa yang akan Bu Ica lakukan ke depannya dari mungkin refleksi yang sudah Bu Ica lakukan di observasi sebelumnya? Iya. Rencana ke depannya apa? Saya sebenarnya kita belajar dari orang lain ya. Iya. Saya lebih senang mungkin saya lihat kelasnya Bu Ani, saya bisa belajar dari Bu Ani karena ketika saya mengajar saya kadang tidak tahu saya itu salahnya di mana atau saya kurangnya di mana. Jadi saya biasanya konsultasian, kita sering kan sharing dengan teman-teman apa sih masalah di kelas. Mungkin juga yang kedua tidak lanjut yang bisa saya lakukan, saya mungkin juga melihat praktek baik dari teman-teman, dan ada komdo juga kan sedang kami teman-teman share tentang diferensiasi di kelas gitu. Kemudian ya mungkin saya harus lebih siap dengan media yang lebih banyak, kemungkinan juga dan mempelajari tentu saja ya lebih ini lagi ke anak-anak kebutuhannya itu apa, karena memang kalau per kelas aja kita juga kadang kesulitan Pak untuk mengcounter diferensiasi, apalagi kita ngajarnya 6 kelas ya, mungkin butuh saya pribadi harus menyiapkan lebih, dan itu mungkin menurut saya belum maksimal. Apalagi dengan 32 siswa di kelas Iya, ya. masih ada kekurangan Iya, Pak. masih. Iya, masih belum bisa semuanya mungkin. Masing-masing kelas tiga Pak ya? Iya Pak. Jadi itu aja Bu Ica yang bisa kita diskusikan pada kegiatan pasca observasi ini. Tetap semangat Bu Ica memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, jangan bosan-bosan kita untuk selalu sharing ya. Kebetulan karena serumpun Pak sama-sama bahasa Inggrisnya. Oke. Mungkin dari Pak Fauzi. Baik, terima kasih. Kalau saya menyimak apa yang diperbincangkan tadi, sangat seru sekali ya. Kita memang butuh kolaborasi antara guru satu dengan yang lain. Berapa yang tadi disampaikan oleh Buja mungkin bisa belajar dari apa yang sudah dipraktikkan oleh teman-teman. Itu juga Bani mungkin Bani melihat pada saat observasi ini sesuatu yang baru bagi saya dan baru bisa saya adopsi. Nah, seperti itu yang bisa nanti menguatkan kita dalam hal baik itu di metodenya maupun di strategi yang dipakai oleh teman atau rekan sejauh kita bisa kita adopsi dengan baik, sehingga kita bisa mengaplikasikannya di pembelajaran selanjutnya, dan pada akhirnya kita bisa mengakomodir kebutuhan siswanya seperti apa
metodenya harus pakai ini kan. Setiap kelas mungkin berbeda ya, berbeda Iya, antara kelas beda. satu dengan kelas yang lain, karena kembali lagi ke manusia atau siswa kita ini adalah sesuatu yang unik yang perlu kita dalami karakternya sehingga kita bisa lebih memberi pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Semoga kita terus memberikan pembelajaran yang bermakna ya kepada siswa. Baik Bu Ica, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pak Fauzi juga terima kasih Sama-sama. atas waktunya.